Bertemu kembali dengan saya Sugeng Karyadi di channel saya ini, channel Maing Review. Kali ini saya akan membahas masalah harta karun yang tersisa di Malang Raya ya. Ini part ketiga atau bagian ketiga. Nah, harta karun tersebut apa sih yang di part ketiga ini? Nah, harta karun tersebut sebenarnya bukan merupakan emas permata ya, tapi di sini adalah candi. Ada namanya Candi Pendem atau Candi Mananjung. Nah, lokasinya berada di Desa Pendem, daerah Batu ya. Nah, kita telusuri untuk Candi Pendem ini. Kali ini saya berada di situs Pendem atau Candi Pendem. Ada yang menamakan juga Candi Mananjung. Nah, lokasinya berada di Desa Pendem. Ini ikut wilayah Batu ya, Kota Batu. Kita telusuri untuk Candi Pendem atau Candi Mananjung ini. Nah, ini adalah tempat atau lokasi dari Candi Pendem. Nah, kita masuk dalam. Ini daerahnya agak bledok ya. Tadi saya menggunakan sandal jepit tapi takut ditilang sama polisi, sehingga sandal jepitnya ini juga saya bawa ini ya. Saya bawa sehingga saya jalan kaki tanpa sandal jepit, tadi berkendara tanpa sandal jepit di sini ya. Tapi di sini mungkin kan nggak ada polisi, saya pakai lagi aja sandalnya. Kita coba menelusuri Candi Pendem ini. Nah, ini lokasi dari Candi Pendem. Arealnya cukup luas sebenarnya ya. Arealnya cukup luas. Kita coba turun ke bawah. Menurut penduduk di sekitar sini, sampai ditemukan batu bata model kuno ini di desa sekitar sini ya. Desa sebelah di area persawahan sini. Sehingga ya karena belum diekskavasi, belum digali, sehingga masih belum tahu bentuknya. Dan ini pun karena masih baru ya, belum tahu bahwa candi ini menghadap kemana, ini belum diketahui. Nah, ini lokasi ditemukannya situs sumur ya, dalam bentuk sumur. Nah, ini batu batanya khas dari kerajaan Majapahit yang ukurannya besar-besar ya, ukurannya besar-besar dan tebalnya juga cukup tebal. Nah, ini kalau enggak dari kerajaan Majapahit, di sini adalah dari kerajaan Mataram kuno. Nah, kita masuk ke area yang digali oleh penduduk ini. Ini lokasi penggalian, Nah, di situ ada lingga ya, lingga dan yoninya. Yoninya saya enggak diketemukan lagi di mana tempatnya. Yang jelas sudah diketahui bahwa lingganya ini ya, nampak seperti ini. Nah, ini menurut cerita ini nggak ada pintu masuk untuk ke kotaan ini, ke ruangan ini, sehingga pada zaman dulu kayaknya ini dibobol oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan ini kan, atau mencari harta karun ya, dibobol sehingga akhirnya bisa masuk ke lokasi ini, penggalian kotak ini ya, di lokasi ruangan ini. Nah, akhirnya juga ditemukan harta karun, tapi mungkin ini yang menggali atau membobol dinding ini adalah era zaman Belanda, karena ditemukan koin mata uang Belanda ya, di kotak lingga ini. Di kotak lingga ini ditemukan koin zaman Belanda. Padahal ini kalau kita menelusuri, ini adalah merupakan candi yang dibangun era tahun 900 Masehi. Sehingga kita menelusuri jejak-jejak tahun ini di era tahun 930-an Masehi ya. Jadi kita menelusuri 1100 tahun yang lalu di sini. Kita menelusuri 1100 tahun yang lalu, sehingga sebelum penjajahan Belanda masuk di sini. Nah, kemudian pada saat penjajahan Belanda ditemukan candi,
maka dicari harta karun, akhirnya dibobol untuk masuk ke ruangan ini. Nah, pada sekitar candi ini juga ada prasasti namanya Prasasti Ngandat. Desanya Desa Ngandat ya, Prasasti Ngandat, yang menyebutkan dalam prasasti tersebut ada bangunan kuno. Ada bangunan kuno, bangunan suci yang bernama Sang Hyang Prasada Kabaktian ing Sima Kajurugu Salian ing Manunjung, sehingga ada yang ngomong bahwa candi ini adalah disingkat Candi Manunjung. Ya, ada yang ngomong di sini merupakan Candi Pendem Jayanti. Nah ini yang ada di sini ya, ada dibuatkan banner yang bertuliskan Candi Pendem Jayanti atau Candi Manunjung. Ini lokasinya, bata-batanya juga cukup besar-besar di sini ya. Ini lokasi bata-batanya cukup besar. Ini area sekitar, dan ini juga batu-batu onggoan-onggoan yang ada, yang konon ceritanya sih ini bukan batu asli, tapi untuk menutup celah yang pernah dibobol tadi. Ini yang pernah dibobol dari sisi ruangan candi ini. Dari ruangan candi ini yang pernah dibobol, kemudian ditutup kembali sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam ruangan di tengah-tengah candi ini. Jadi di bawah saya ini sebenarnya ada pondasi-pondasi candi yang kita nggak tahu kalau nggak diekskavasi. Kita nggak tahu kalau nggak diekskavasi pintunya sebelah mana, menghadap kemana. Ini kita juga nggak tahu, sehingga harus dilakukan ekskavasi kalau mau melihat bentuknya. Nah, ini ada alur sih sebenarnya, alur untuk keluar. Nah, ini tampak seperti ini. Ada alur untuk keluar. Nah, ini yang ada di sini, dalam tengah-tengah ruangan candi. Tampak seperti yang ada di gambar ini. Ini sekitaran dari candi, tampak seperti ini juga ya. Sekitaran dari candi. Nah, ini merupakan bongkahan-bongkahan batu peninggalan zaman Mataram kuno atau zaman Majapahit yang ukurannya cukup besar dibandingkan batu zaman sekarang ya, batu bata zaman sekarang. Nah, di tengah-tengah sini juga masih ada di sini ya, masih ada di sini yang belum diekskavasi. Nah, ini di tanah ini ya masih ada alur batu-batunya ke sebelah selatan, sisi selatan. Nah, ini kalau misalkan diekskavasi juga akan kelihatan luas bawah candi ini, kelihatan luas sampai pemakaman sana katanya ya, konon katanya sampai dengan pemakaman. Di sini kanan kirinya juga pemakaman penduduk ya. Sebelah sini ada pemakaman warga ya, warga tertentu ya, ada satu keluarga. Kemudian sebelah sana ini ada makam umum. Nah, memungkinkan bahwa ini sampai dengan desa sebelah, untuk Candi Manunjung ini atau Candi Pendem ini. Nah, ini dipendam, memang sengaja dipendam supaya tidak mengetahui jejak dari candi ini oleh Belanda pada saat itu, sehingga penduduk juga menyebutnya sebagai Candi Pendem ya, Candi Pendem karena dipendam di sini, sehingga nggak tahu alur ceritanya dari candi ini bagaimana. Nah, ini, nah ditemukannya temuan-temuan kayak koin, mata uang lama ya, ada di tengah-tengah Yoni ini ya, tengah-tengah Yoni, tengah-tengah Lingga ini ya, tampak di sini, sekitaran sini juga ditemukan ini. Di area sekitar sini, di area sawah-sawah sekitar sini juga ditemukan sebuah patung peninggalan zaman dulu, yaitu Arya Arca Siwa berkepala 3 yang menghadap ke kanan, ke depan, dan ke kiri. Nah, ini bahwa mengindikasikan Candi Pendem ini bergaya Hindu aliran Siwa. Nah, bergaya Hindu aliran Siwa di sini ya.
Tampak seperti ini. Ini lokasi yang belum diekskavasi dari Candi Pendem ini. Ini batunya cukup besar-besar di sini ya. Ukurannya cukup gede ya, yang bisa dipakai untuk membangun candi, dan biasanya merekatkan tanpa semen pada zaman dahulu, tapi tetap kokoh, tetap kuat, bahkan sampai ribuan tahun seperti ini. Nah, ini dari tanah yang dikeruk kelihatan bahwa masih ada batu-batu di sebelah kerukan ini ya. Kelihatan sekali di sini bahwa ini merupakan candi yang cukup besar, dan ini belum tergali. Jadi ini merupakan harta karun dari bangsa Indonesia yang belum tergali. Tidak serta-merta harta karun itu hanya emas permata saja ya, tapi peninggalan sejarah, candi, budaya ini juga merupakan harta karun yang tidak ternilai, yang bisa kita wariskan bentuknya, ceritanya, dan lain sebagainya ke generasi mendatang. Nah, ini dari temuan yang ada di Candi Pendem atau Candi Manunjung yang ada di Pendem, daerah Batu ya. Ini terkait dengan Candi Pendem. Di depan Candi Pendem ini juga ada punden yang berupa lingga ya, dan ada patung sapi atau kerbau. Nah, ini yang berada di sini biasanya untuk selamatan warga ya, pada saat suruhan ataupun apapun ya, tempatnya di sini. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, punden ini mirip sekali dengan lingga yang ada di candi. Mungkin ini bagian dari Candi Pendem tadi yang di sebelah sana. Jadi ini di depannya masuknya kita melewati dari punden ini atau lingga ya, lingga dari sini. Nah, ini kalau misalkan merupakan bagian, mungkin ini dari sisi atasnya dari Candi Pendem yang sudah dipendam tadi ya, di belakang ini, di Candi Pendem ini. Nah, ini tampak seperti ini, tapi kita tidak melihat ioninya ya, ioninya hanya lingga saja yang ada di sini. Kalau ioninya yang bentuknya batu memanjang itu tidak terlihat di sini ya, tidak terlihat di daerah ini. Ini lingga dari punden Pendem ya, tambah seperti ini. Ukurannya cukup gede pundennya ya, setara candi-candi seperti Candi Singosari, Candi Sumbrawan dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada patung kerbau ataupun sapi ya, yang nggak tahu, tapi terputus kepalanya, nggak tahu di mana kepalanya ya, udah rusak. Ini merupakan punden dari depan Candi Pendem. Yang belakang ini adalah Candi Pendem. Ini Candi Pendemnya ya. Nah, itu tadi merupakan pundennya. Kemudian kalau lokasinya ini di tengah-tengah perumahan penduduk ya, di tengah-tengah desa penduduk ya. Ini ada kebun ya. Ini jalan makadam. Ini juga jalan dan paving ya. Dan paving ini ada makam. Sana juga ada makam ya. Nah, ini area makam ya. Nah, ini tampak seperti ini. Ini lokasi menuju Candi Pendem. Dari area Candi Pendem yang lokasinya di Desa Pendem, Batu, Malang, sampai jumpa penelusuran di candi-candi berikutnya di episode selanjutnya. Jadi harta karun yang terpendam di Malang Raya di sini merupakan Candi Pendem ya. Ini gambar pada saat ditemukan awal Candi Pendem di sini atau Candi Manunjung. Nah, ini tampak di area persawahan, di daerah Pendem ya. Nah, ini lokasinya di dekat kuburan umum ya, kuburan umum. Nah, kemudian ini digali
sampai akhirnya warga juga di daerah persawahan menemukan sebuah arca. Arcanya ada yang berkepala 3 di sini. Nah, ini dari Balai Konservasi Candi ya. Nah, di sini arca yang ditemukan tersebut merupakan arca Siwa berkepala 3 yang diduga bahwa candi tersebut beraliran Hindu Siwa. Nah, prasasti Sangguran yang berangkat tahun 850 Saka atau 928 Masehi, dan ini menyebutkan tentang sebuah candi, adanya sebuah candi atau bangunan suci yang bernama Sang Hyang Prasada Kabaktian ing Sima Kajuru Gusalian ing Mananjung, sehingga masyarakat sekitar sana juga menamakan sebagai Candi Mananjung. Nah, ini sebagai salah satu temuan warga yang lokasinya berada di Desa Pendem tadi. Nah, ada juga ditemukan koin kuno ya pada saat penggalian. Di situ ada koin zaman Belanda ya, Nederland Indi 1825, dan ada Java 1810. Nah, ini merupakan koin kuno yang ada di sekitar candi atau di daerah penggalian. Nah, diduga bahwa candi tersebut dibobol pada zaman penjajahan Belanda ya, pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian akhirnya ada koin yang tercecer di situ. Kemudian untuk menghindari jejaknya penggalian tadi, akhirnya ditutup, pembobolan tadi ditutup oleh batu-batu andesit atau batu-batu bongkahan-bongkahan itu kan ya, untuk menutupi jejak dari bekas penggalian untuk mencari harta karun tadi. Nah, kemudian akhirnya ditutup, kemudian dipendam, akhirnya terkenal dengan Candi Pendem di sini ya. Nah, ini lokasi dari sumuran dari Candi Pendem tadi tampak seperti ini sudah digali sekitar 1 meter lebih ya, 1 meter lebih atau 2 meteran ya. Nah, ini di tengah-tengahnya ada lingga, yang sesuai dengan video tadi ya. Tengah-tengahnya ada lingga tapi tidak diketemukan yoninya ya, Nah, ini pada saat penggalian. Nah, ada batu yang bongkahan di sini, ini tidak sama batu batanya ya. Nah, ini ada dugaan bahwa ini merupakan hasil pembobolan dari bobol karena nggak ada pintu masuk ke ruangan kotak di sini ya, sehingga untuk masuk lebih mudahnya akhirnya dibobol kemudian ditutup lagi dengan batu-batu alam biasa di sini, sehingga akhirnya muncul tidak simetris, tidak kotak seperti sedia kala. Nah, ini terkait dengan Candi Pendem yang lokasinya di daerah Pendem ya. Oleh karenanya marilah kita jaga warisan sejarah bangsa kita untuk diwariskan ke generasi mendatang, agar mengenal jati diri bangsa dan kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu. Matur nuwun sudah menyaksikan episode kali ini. Ojo lali like and subscribe-nya. Matur nuwun.